semua, perkenalkan nama aku Ganeswari Ciharkatiwi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 24020130073. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang seru banget untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, media pembelajaran ini aku beri nama Monocerpennya. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, di sini ada beberapa landasan untuk mendasari media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Peserta didik mampu untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam teks cerita pendek. Lalu elemen kurikulumnya, media ini masuk ke dalam elemen membaca dan memirsa. Lalu tingkat kognitif atau taksonomi belumnya, ranah kognitif yang disasar pada media ini bertingkat. Untuk petak unsur di papan, kita fokus pada level C1 mengingat dan juga C2 memahami melalui definisi konsep. Sedangkan untuk kartu pertanyaan dan tantangan, tingkatannya akan naik ke level C4 menganalisis dan C5 evaluasi atau kreatif, yang dikemas secara seru agar tidak membebani siswa. Penasaran cara membuatnya? Yuk simak videonya. Nah, pertama-tama kalian masuk ke Canva kalian, terus cari template, langsung ketik aja Monopoly Board Game. Terus kalian bisa milih template banyak banget, aku milih ini. Dan akhirnya aku edit-edit sesuai dengan apa yang aku mau. Kalian juga bisa pilih edit sesuai materi yang akan kalian gunakan. Di sini aku edit-edit, aku sesuaiin sama materi yang akan aku gunakan, yaitu unsur-unsur pembangun teks cerpen. Pokoknya kalian bisa ubah, bisa warnanya diubah, terus teks-teksnya kalian bisa ubah. Yang ini aku nggak pakai, jadi aku hapus dan jadi deh kayak gini. Setelah itu kalian bisa download, jangan lupa pakai PDF print, kelihatan terus CMYK ya, biar warnanya pas di print bagus. Kalian antar ke tempat print-printan dan jadilah banner. Di sini aku ngeprint ukuran 100 meter. Langsung aja kalian bisa siapin bahan-bahannya. Di sini ada kertas manila, spidol dan lain sebagainya. Terus kalian juga harus siapin pertanyaan-pertanyaan yang digunakan di kartu-kartu nanti. Ini ada kertas manila hitam untuk membuat kartu sertifikat. Kalian bisa sesuaiin potong-potong kotak-kotak membentuk kartu yang sesuai kalian mau ya, sertifikat pokoknya. Seukuran kartu KTP juga nggak apa-apa. Pinggirnya dirapiin. Terus pertanyaan-pertanyaan tadi kalian tulis di kertas HVS dan kalian tempel. Kalian bisa hias-hias ini kayak ada tempelin stiker atau apa kek. Pokoknya tempel terus. Dan jadilah kayak gini, maaf jelek. Terus habis itu kalian siapin manila biru dan pink. Ini kayak kartu dana dan tantangan gitu. Ganti kartu pertanyaan dan tantangan. Yang pink itu tantangan, yang biru pertanyaan. Terus kalian sesuaiin aja. Di sini aku sesuaiin sama ukuran yang ada di bannernya. Kan tadi udah diedit-edit tuh. Potong-potong yang pink, biru. Di sini totalnya ada 15 tambah 15 30. Pink 15, biru 15. Pokoknya kalian potong terus habis itu kalian pakai kertas HVS, kalian isi pertanyaan yang sudah kalian siapin tadi, terus ditempel mirip kayak pas kalian bikin kartu sertifikat sebelumnya. Yang pertanyaan ditaruh di biru, yang tantangan ditaruh di pink. Dan jadilah tada, ini ada 30 kartu pertanyaan dan tantangan. Terus habis itu buat dadunya kalian bisa siapin pakai kardus. Di sini aku pakai kardus bekas. Kalian potong kotak-kotak, bikin kubus kayak gitu.
pokoknya sampai kayak bentuk dadu gitu, semua dipotong ukurannya sama. Di sini aku pakai kayaknya 15 kali 15. Terus ditempel itu semua kotaan tadi, ditempel, dilem. Habis itu kalian siapin kertas manila putih, kalian bentuk kayak gini. Ini pernah diajarin di matematika dulu teman-teman. Terus kalian sesuaiin aja, ini tinggal dilipet-lipet, nanti sesuai sendiri. Itu sengaja aku lebihin karena takut nggak muat. Pokoknya lapisin aja, itu tinggal digulung, sebenarnya enak banget. Nanti di akhir kalian bisa rapiin, itu kan masih belum rapi tuh, nanti dirapiin. Ini digulung kayak gini, dirapiin ya, meskipun nggak rapi-rapi banget ya. Habis itu kalian bisa bulet-buletin sesuai dengan dadu yang kayak biasanya kalian lihat di permainan board game. Ini aku pakai tutup botol dan jadilah dadu DIY Akbariti. Terus habis itu kalian siapin bungkus buat papan wadahnya. Ini aku pakai kardus bekas. Terus kalian lapisin pakai kartu manila hitam. Pokoknya lapisin aja tuh. Ini agak sulit sih, tapi enak kok. Ini aku sengaja ngepasin karena keterbatasan kartu manila. Kalian bisa gunain kardus apa aja sebenarnya, tapi lebih enak yang kayak gini, dia kan gepeng ya. Ini bekas, pokoknya kardus bekas itu kalian cari-cari di rumah. Itu lemnya nggak nempel-nempel. Ininya sabar aja bikin ini tuh. Nah, jadilah kotak-kotak hitam. Nanti kalian tinggal hias sesuai nih. Coba ditata. Ini ada botol-botol untuk rumah-rumahan, terus ada pion dari figur karakter. Kalian tata aja banner, terus kartu-kartu, terus rumah-rumah dari tutup botol, terus ada pionnya. Ini ngepas. Untungnya punya sih kardus yang ngepas kayak gini, atau kalian bisa beli di online juga ada. Cara ini tinggal dihias aja, bebas mau hias kayak gimana. Aku tempelin stiker sih kalau aku, dan kayak gini deh, simple. Nggak perlu yang susah-susah hiasnya, karena aku emang nggak sekreatif itu. Yeay. Nah, sekarang kita masuk ke tahap simulasi implementasi media pembelajaran Monocepenia di kelas. Tahap pertama, sebelum permainan dimulai, guru akan membagikan sebuah teks cerita pendek ke dalam grup WhatsApp kelas, yang kemudian akan dibaca siswa selama kurang lebih 10 menit. Setelah selesai membacanya, guru akan membacakan aturan bermain secara singkat, yaitu masing-masing kelompok mendapatkan 100 poin awal sebagai modal. Lalu setiap kelompok akan bergantian melempar dadu untuk menggerakkan pion. Kelompok wajib menjawab soal atau melakukan tantangan di petak tempat mereka berhenti untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Permainan selesai setelah semua pion mencapai garis finish selama 2 putaran, dan pemenangnya adalah pemilik skor tertinggi di papan tulis. Kita buka. Terus pion, kartu. Tahap kedua adalah penentuan urutan bermain. Di sini para murid akan menentukan siapa yang jalan duluan dengan cara melakukan sweep. Oke, kalian silakan sweep. Oke, yang menang boleh lempar dadunya. Dapat 6.
6. Dapatnya apa? Buka dulu. Latar tempat. Kita cari latar tempat di sini. Latar tempat. Ini pertanyaannya akan dibacakan oleh guru. Apa yang dimaksud dengan latar tempat? Oke, langsung dijawab selama 30 detik. Perjalanan kita. Nah, betul. Berarti kartu ini akan dimiliki oleh dia. Diambil. Nah, disimpan itu akan mendapat poin sebanyak plus 50. Lalu bagaimana jika pemain lain berhenti di posisi yang sama? Mari kita lihat. Nah, dia mendapatkan dadu angka 2. Ayo jalan. Nah, karena talent 2 menempati posisi yang sama dengan talent 1 di peta latar tempat, dan peta ini ibaratnya sudah dikuasai oleh talent 1, maka talent 1 berhak untuk memberikan pertanyaan atau tantangan bebas yang berhubungan dengan latar tempat kepada talent 2. Coba peragakan suara atau background yang mengabarkan suara-suara tepat cerpen tadi. Nah, jika talent 2 berhasil untuk melakukan tantangan tersebut, ia akan mendapatkan poin sebesar 100, tapi jika dia gagal atau menolak, maka poinnya akan dikurangi banyak, yaitu sebesar minus 75. Nah, selain peta unsur, permainan ini juga akan memicu keseruan lain di bagian pertanyaan dan juga tantangan. Nah, kotak pionnya berhenti di kotak tantangan, maka wajib untuk mengambil kartu tantangan yang warna pink. Buatlah satu kalimat menggunakan majas hiperbola untuk menggambarkan perasaan tokoh utama saat terjadi konflik. Nah, jika berhasil melakukan tantangannya, pemain akan mendapatkan bonus sebesar 150 poin. Namun jika tidak melakukannya, maka poin akan dikurangi minus 50 poin. 6 sampai ke kartu pertanyaan, maka kamu mengambil kartu pertanyaan yang warna biru. Diambil. Nah, diperlihatkan di sini mendapat pertanyaan, apakah latar tempat berpengaruh terhadap perasaan tokoh? Jelaskan alasannya. Pertanyaan yang didapat perlu dijawab selama 90 sampai 120 detik. Nah, jawaban benar akan mendapatkan poin sebanyak 100 poin, dan jika salah akan dikurangi minus 25. Nah, itu dia tahap-tahap keseruan bermain Monocerpenia. Singkat, jelas, dan tentunya akan membuat kelas menjadi aktif. Nah, melalui media pembelajaran interaktif ini, siswa tidak hanya diajak untuk menghafal teori saja, tetapi juga ditantang untuk menganalisis, berekspresi, dan berkolaborasi secara aktif dalam kelas, dan juga keunggulan sistem poin yang kompetitif namun minim sanksi berat ini juga terbukti efektif menjaga motivasi belajar siswa agar tetap ceria dari awal hingga akhir permainan. Semoga video tutorial ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan pengajar maupun bersama mahasiswa dalam menciptakan media pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, seru, dan bermakna. Saya Gadiswari Cahya Pratiwi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.